Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini memasuki 10 Zulhijjah, di seluruh dunia semuanya saling bersaut-sautan mengumandangkan takbir, meninggikan kalimat takbir dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang senang dan ada yang sedih. Ada yang sedih karena tidak bersama dengan orang tua. Lalu itulah membuat kita sedih. Oleh karena itu, apabila orang tua kita telah meninggal dunia, sebagai kita bakti kepadanya, mari jangan bosan-bosannya untuk mengirimkan surah Al-Fatihah ataupun surah Yasin. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah di antara orang yang meninggal daripada surah Yasin, maka akan sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun orang tua yang masih hidup, cara kita berbakti kepada orang tua, bahagiakanlah hatinya, sayangilah. Apabila masih sehat, seringilah kunjungi. Apabila sakit, maka rawatlah dengan sebaik-baiknya. Karena orang tua kita dari mengandung sampai saat ini kita besar ataupun yang sudah sukses, gimana cara kita berbakti kepadanya? Apabila orang tua diberi sakit, susah sekalipun, janganlah pernah untuk memanggil pembantu atau mencarikan pembantu, karena orang tua tidak pernah mencarikan pembantu atau tidak pernah pilih kasih untuk merawat kita. Lantaran orang tua kita ketika sakit malah mencari pembantu, maka itu bukan cara kita berbakti kepadanya. Cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup, lawanlah dengan sebaik-baiknya. Apabila sakit, rutin-rutinlah kunjungi. Apabila ingin ke rumah sakit, maka diantarkanlah. Itulah cara kita berbakti kepada orang tua apabila yang masih hidup. Apabila kita sering perhitungan kepada orang tua, bahkan orang tua yang tidak punya uang, tidak diberi, maka kita termasuk orang yang durhaka kepadanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Ada sebuah cerita yang menarik dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini orang yang paling berbakti kepada ibunya. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi matat. Ibu saya meninggal. Bagaimana cara berbakti saya kepada ibu saya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqta ya Sa'ad." Bersedekahlah wahai Sa'ad atas orang tua, maka akan sampai pahala tersebut kepada orang tua. Itulah cara kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun apabila kita tidak mempunyai harta untuk cara berbakti kepada orang tua, maka hendaklah bersedekah mengirimkan paling tidak surah Al-Fatihah ataupun surah Yasin. Sebab orang yang telah meninggal dunia seperti tenggelam di tengah lautan. Dia tenggelam di tengah lautan, tidak mempunyai pelampung, tidak mempunyai ban mobil, maka ia membutuhkan pelampung untuk lari dari lautan tersebut daripada tenggelam, ataupun ban mobil dan lain sebagainya. Sama halnya orang yang meninggal dunia tidak membutuhkan
anak yang tinggi pangkatnya, ataupun bahkan anak yang cerdas sekalipun. Akan tetapi yang dibutuhkan orang tua adalah sekalipun harta kita banyak menggunung bermiliar-miliaran, tapi orang tua tidak butuh itu apabila sudah meninggal. Lalu apa yang dibutuhkan orang tua? Orang tua membutuhkan kiriman doa-doa dari anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana Nabi Ibrahim 86 tahun mengharapkan anak yang soleh. Lantas beliau berdoa dalam Al-Quran surah Al-Fusilat. Allah berfirman yang berbunyi, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Sangat lama Nabi Ibrahim menunggu mendapatkan anak yang soleh, selama 86 tahun. Lalu ketika lahir anak tersebut, lucu-lucunya dan imut-imutnya datanglah perintah Allah. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Mendengar cerita tersebut, Nabi Ibrahim menceritakan kepada anaknya yang bernama Ismail. Wahai anakku Ismail, aku bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Kemudian Nabi Ibrahim lama mengurungkan diri dan berpikir, akan tetapi apakah seorang Ismail langsung marah, ataupun bapak saja yang disembelih, jangan saya, karena bapak lebih tua dan saya masih muda? Tidak begitu. Anak yang soleh menjawab, If'al ma syi'ta satajiruni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah wahai ayahku, insyaallah akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk meniru keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apabila ada di antara kita yang hari ini rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, apabila kepada orang tua durhaka, maka amalan tersebut ditolak. Sekalipun kita suami istri ataupun anak menutup aurat, akan tapi durhaka kepada orang tua, amalan tersebut ditolak. Tetapi lihat, pada hari ini anak beribadah biasa-biasa saja, sedekahnya biasa-biasa saja, akan tetapi orang tua ketika sakit ataupun sebelum sakit selalu merawatnya dengan sebaik-baiknya, mengutamakan orang tua. Maka inilah yang termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, maka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran Idul Adha yang pertama, mau berkurban dengan apa yang kita cintai, termasuk berbakti kepada orang tua. Mari kita tinggalkan pekerjaan dulu, dahulukan orang tua apabila orang tua kita sakitnya sudah semakin parah ataupun semakin terus-terusan sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah, pelajaran kedua dari Idul Adha, kita mau mengorbankan harta. Lihatlah Nabi Ibrahim mengorbankan harta yang paling dicintainya adalah anak. Akan tetapi kita pada hari ini tidak disuruh menyembelih anak. Apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran? Kita disuruh menyembelih sapi ataupun kambing. Untuk siapa? Bukan untuk kita. Bisa pula kita atasnamakan kepada orang tua, maka pahala tersebut akan sampai. Seperti halnya ada pembangunan masjid. Masjid ini sangat kasihan sekali. Tidak ada yang mau berdonasi. Saya berdonasi saja 1 juta. Saya sangat kasihan sama ini masjid, tidak selesai-selesai. Itu pemikiran yang salah. Sebenarnya dia bersedekah itu, berinfak hanyalah untuk dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, banyak orang mempunyai harta, akan tetapi belum tentu tergerak hatinya untuk berkurban di Idul Adha. Lalu siapa yang mau berkurban? Hanya orang yang mempunyai niat yang kuat berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Harta yang kita miliki hari ini adalah bukan harta yang kita tabung di bank, deposito dan lain sebagainya, akan tetapi
harta kita yang kita miliki dan kita akan bawa meninggal adalah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun punya rumah mewah, pangkat tinggi dan jabatan, semuanya akan tinggal menjadi rebutan anak-anak kita semua. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul 'abdu mali wa inna min malihi salasan ma akala fa afna aw labisa fa abla aw a'ta fa aqna wa ma siwa zalik fa huwa zayyibun wa tarikuhu linnas. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, berkata seorang hamba, hartaku, sesungguhnya kebaikan dari harta itu ada 3 perkara. Apa yang dimakannya lalu ia habis, atau apa yang dipakainya ia akan lusuh, atau apa yang diberi dan disedekahkan dengan mengharap ridha Allah, maka itulah harta yang kekal abadi yang akan menemani kita di alam kubur. Mengapa orang mampu secara materi tetapi susah bersedekah? Karena sedang Allah bisikkan ke telinganya, sebagaimana di dalam firman Allah yang berbunyi, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan dalam bisikkan di telinganya, kurang dan kurang, jangan berkurban, nanti hartamu kurang. Sampai datanglah ayat Allah yang berbunyi surah Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kita miliki sebelum datangnya kematian kepada Allah. Kemudian seorang di antara kamu lalu ia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit pun, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Hari ini kita boleh punya rumah mewah, punya mobil mewah, pangkat tinggi, akan semua akan binasa apabila kita telah meninggal dunia. Apalagi terlebih-lebih na'udzubillahi min dzalik, harta yang kita miliki dan menjadi rebutan anak-anak kita, dan anak-anak tidak menjadi anak yang soleh, maka menjadi semakin berat azab kita di alam kubur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran ketiga dari Idul Adha yang bisa kita ambil, meminta anak yang soleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim tidak pernah meminta anak yang kaya, anak yang cerdas. Bahkan Nabi apa yang dipintanya selama 86 tahun, meminta anak yang soleh. Lalu ketika mendapatkan anak yang soleh dikabulkan Allah, maka akan semakin senang Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, apa keuntungan anak yang soleh? Lihatlah ceritanya Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu fanzur ma tara. Wahai anakku, ayah bermimpi disuruh Allah menyembelih kamu, bagaimana menurut pendapatmu? Dengarkan jawaban Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahku tersayang, sembelihlah aku, insyaallah kamu mendapati orang-orang yang sabar. Lantas ketika disembelih, Ismail pun selamat dan berubahlah menjadi seekor kambing ataupun domba. Andai Ismail tadi bukan anak yang soleh, tentu Ismail akan marah. Kenapa saya mau disembelih? Saya dilahirkan bukan untuk disembelih. Oleh karena perintah Allah dan Nabi Ismail anak yang soleh, maka dia menyuruh bapaknya memerintahkan untuk menyembelih anaknya tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada 4 ciri untuk mendapati anak yang soleh. Yang pertama, orang tua harus menjadi teladan sebagai contoh kepada anak-anaknya. Jangan hanya memerintah anak kita sholat, akan tetapi bapaknya, ibunya nonton televisi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk mengajak anak-anak sholat. Kita memberi contoh terlebih dahulu, jangan banyak menuntut kepada anak. Yang kedua, berikan pendidikan sejak dini. Tanamkan agama yang kuat sebelum masuk ke TK, ke SD, ke PAUD dan lain sebagainya.
supaya ketika dewasa tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bisa membuatnya menggugurkan akidahnya. Pelajaran yang ketiga, jauhkan anak dari makanan haram. Orang tua, bapak, ibu, apabila mencari harta, mencari nafkah, janganlah diperoleh dari harta yang haram, bahkan tidak diterima doanya selama 40 hari. Oleh karena itu, ingin menjadi anak yang soleh, mendapat anak soleh yang solehah, mari menjaga hal makanan pula, supaya tidak mendapatkan harta yang haram. Yang keempat, cara mendapatkan anak yang soleh, doakan setiap saat. Mungkin anak kita banyak yang keras kepala, suka marah, tidak mau mendengarkan perkataan kita, bahkan kita pun dilawannya. Oleh karena itu, anak itu sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim, selama 86 tahun berdoa, tidak pernah putus asa untuk mendapatkan anak yang soleh. Kita mungkin dititipkan anak tidak lama, 40 tahun, 50, 60. Mari terus doakan anak supaya menjadi anak yang soleh. Ketika kita meninggal dunia, akan tenang di kubur kita, menjadi sejuk ketika didoakan oleh anak kita menjadi anak soleh yang solehah. Yang terakhir, pelajaran Idul Adha yang keempat, silaturahim. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Apakah pezina, minum khamar, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang tidak masuk surga yaitu la yadkhulul jannah qati'ur rahim, seseorang yang memutus tali hubungan silaturahim. Kenapa? Daging kurban itu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk si pengorban, wajar karena dia punya uang. Sepertiga untuk si miskin, karena dia miskin dan layak untuk menerima hewan kurban. Dan sepertiga untuk kerabat. Kenapa kok kerabat ada jatahnya? Bahkan dia pun tidak mau berkurban, padahal dia kaya, mampu secara materi. Tapi kenapa ada jatah kepada tetangga dan kerabat? Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan silaturahim. Oleh karena itulah tetangga mendapatkan bagiannya untuk menyangga silaturahim. Sebagaimana kata Nabi tadi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Apabila tetangga di perumahan sini tidak ada yang mendapatkan, itu akan bisa menjadi permusuhan. Oleh karena itu, sama-sama dibagi menjadi 3 tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah. Akan tetapi jangan diputus hadisnya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga seseorang yang putus tali hubungan silaturahim. Lihatlah hadis berikutnya, sambungannya. Sil man qata'a, sambung seseorang yang memutus tali hubungan silaturahim. Mungkin bersilaturahim itu mudah, akan tetapi membangun untuk silaturahim kembali yang terputus sangatlah susah. Seperti halnya jembatan yang roboh, lebih sulit memperbaikinya daripada jembatan yang sudah kokoh. Kenapa kita disunahkan Idul Adha, Idul Fitri melewati jalan pertama, pulangnya melewati jalan berbeda, supaya saling berjabat tangan, bersilaturahim untuk menambah tali silaturahim semakin erat. Dan silaturahim tazidu fil umri, silaturahim ini menambah umur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita semakin cinta kepada silaturahim, dan yang berputus hubungan silaturahim segera sadar bersama-sama untuk menyambung silaturahim. Inilah keempat pelajaran dari Idul Adha. Yang pertama, dia mau mengorbankan harta yang dicintainya, yaitu kepada orang tua. Yang kedua, mengorbankan hartanya. Yang ketiga, tidak bosan untuk berdoa mendapatkan anak yang soleh. Yang keempat, menjaga hubungan silaturahim.